Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida SPD, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023, jurusan pendidikan biologi di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, NIM 2321873020. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk materi interaksi antar komponen ekosistem unit kerja saya SMA Negeri 1 Lembang Bintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Selamat menyaksikan. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Yang sebelumnya, sebelum kita belajar, adalah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kau berikan, guruku tersayang. Tiara, Cinta tanpa Indah, apa jadinya aku. Kevin, Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. adik semua? Terima kasih Ada yang sakit? guru tersayang. Cinta tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak Udah siap, Nak? Untuk belajar? Siap, Bu. Coba cek dulu ada nggak bukunya, pensilnya. Coba tengok. Udah rapi kan? Coba lihat di bawahnya ada sampah nggak? Yang ada sampah, coba dibuang. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda, silakan. Semangat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ada lagi? Ya, Putri. Di dalam ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik atau yang disebut juga dengan organisme hidup. Contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua ada lingkungan fisik atau yang disebut juga dengan abiotik, yaitu benda-benda mati. Contohnya itu seperti sinar matahari, air, udara, tanah, dan batu. Iya, bagus. Jadi komponen ini adalah ada komponen abiotik dan ada komponen Biotik. biotik tadi apa nak? Biotik komponen Yang makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik itu adalah contohnya adalah misalnya matahari, tanah, air, cahaya. Bisa ya nak? Bisa. Terus, apakah setiap interaksi antar komponen biotik itu selalu menguntungkan? Apakah ada yang merugikan? Apa contohnya nak? Iya, contohnya adalah pada simbiosis parasitisme. Itu benalu yang menempel pada pohon. iya, benalu yang menempel pada ya, baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen ekosistem atau lingkungannya dengan model pembelajaran PBL ya. Nah, sampaikan ini ada tujuan pembelajarannya. Coba baca si Dipa. Apa itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. 2. Peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dan ekosistem dengan baik. Ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Itu peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Kedua, peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan dengan tepat. Ketiga, itu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitan dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Coba perhatikan orientasi siswa pada masalah. Coba perhatikan pada kedua gambar ini apa perbedaannya? Kedua gambar ini. Yang A itu simbiosis dia mendapatkan madu yang dari bunga, sedangkan bunga dianya dapat dari proses penyeduhan. Yang B itu saling berkompetisi antara barang dan yang hidup. Mereka saling bersaing. Ya, betul. Ada yang lain lagi? Betul ya? Ini adalah kupu-kupu dengan menyan. Ini dikatakan dengan simbiosis mutualisme. Dia saling menguntungkan. Bukan bagi kupu-kupu itu ya, dia bisa mendapatkan makanan, sedangkan pada bunga dia membantu proses penyerbukan. Kalau belalang dan kupu-kupu dia bersaing berkompetisi untuk mencari makanan. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orangutan. Kini tempat tinggal orangutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Jadi liputan Kompas TV. Dari
Dari video ini apa yang dapat kita simpulkan? Nanti ada di LKPD. Sekarang duduk berkelompok yang sudah itu. Pada tiap-tiap kelompok coba kerjakan yang ada di LKPD tentang bagaimana pengaruh dampak dari kepunahan populasi orang hutan pada ekosistem hutan di Kalimantan. Jawabannya. Ya, cari jawaban. Dampak dari berkurangnya populasi. Lihat literatur. Orang hutan adalah berkurang. Dalam kurung penyebab. Biji tumbuhan hutan. Dalam ekosistem hutan. Iya. Jadi boleh di literatur bahas tentang kepunahan. Kelompok lain. Assalamualaikum
Materi pertama akan dijelaskan oleh Gusti Ramadhani. Pengaruh kepunahan populasi orang. Kepunahan populasi orang hutan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keseimbangan ekosistem. Orang hutan adalah hewan yang disebut sebagai ekosistem engineers karena peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepunahan populasi orang hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penyebaran biji tanaman. Orang hutan membantu dalam penyebaran biji tanaman karena mereka memakan buah-buahan dan biji-bijian yang kemudian tersebar melalui kotoran mereka. Jika populasi orang hutan berkurang, penyebaran biji tanaman akan terganggu, yang dapat mengurangi regenerasi tanaman dan keragaman hayati hutan. 2. Keseimbangan predator dan mangsa. Orang hutan juga berperan sebagai mangsa bagi beberapa predator hutan. Jika populasi orang hutan menurun, predator mereka mungkin berlari ke mangsa lain, yang dapat mengganggu keseimbangan predator dan mangsa di hutan. Yang ketiga, keseimbangan tumbuhan. Orang hutan mengalir tumbuhan dan regenerasi tumbuhan tertentu dengan pola makanan perilaku mereka. Kepunahan orang hutan dapat mengubah komposisi tumbuhan di hutan dan mempengaruhi ketersediaan sumber daya bagi hewan lain. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mencegah dampak negatif dan kepunahan populasi orang hutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama, konservasi habitat. Pentingnya untuk melindungi habitat alami orang hutan dan mencegah deforestasi yang merusak lingkungan mereka. Upaya konservasi habitat dapat meliputi pembentukan taman nasional, hutan lindung, dan koridor ekologis yang memungkinkan orang hutan berpindah dari suatu habitat ke habitat lainnya. Kedua, perlindungan hukum. Implementasi undang-undang yang melindungi orang hutan dan habitatnya sangat penting. Melakukan patroli untuk mengawasi dan mencegah pemburuan ilegal orang hutan serta menghukum pelaku kejahatan lingkungan. Yang ketiga, rehabilitasi dan reintroduksi. Program rehabilitasi orang hutan yang terluka atau terlantar dapat membantu meningkatkan populasi orang hutan yang terancam punah. Selain itu, reintroduksi orang hutan yang telah direhabilitasi ke habitat alami mereka juga dapat membantu memperkuat populasi orang hutan di hutan. Yang keempat, kerjasama lintas sektor. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk melindungi orang hutan dan habitatnya. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga populasi orang hutan dan ekosistem hutan. Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami dampak penggunaan orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka. Kesimpulan dari langkah-langkah tersebut, jadi kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian alam termasuk menjaga populasi orang hutan. Dengan keseimbangan ekosistem yaitu suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut bisa dilihat contoh-contoh jaring-jaring makanan yang ada di hutan. Produsen pertama yaitu tumbuhan hijau atau pohon. Produsennya ada tumbuhan hijau. Produsen pertamanya ada kelinci dan kambing. Produsen tingkat duanya ada kucing hutan atau harimau dan ada serigala. Ini
itu akan tidak terjadi, kita harus mencari langkah lain agar ekosistem kita tetap seimbang. Namun jika langkah tersebut tidak terjadi juga, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan mungkin menyebabkan beberapa hewan atau tumbuhan yang ada dalam ekosistem tersebut membuat ekosistem jadi tidak stabil dan tidak adanya keseimbangan. Kami bagaimana? Kami kelompok 4 puas akan jawaban dari Bapak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Presentasinya ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Dila Putri, saya Mona Lisa, saya Isma. Saya Fikri Ramadhani. Jadi pertanyaannya, dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan adalah kekurangan agen dispersal atau penyebab biji tumbuhan hutan. Karena orangutan merupakan hewan omnivoran yang dapat memakan tumbuhan maupun hewan. Makanan orangutan adalah buah-buahan yang ada di hutan. Pertanyaan yang kedua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan? Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Dan tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Pertanyaan ketiga, buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem. Bisa kita lihat di sini, produsen pertama ada pada pohon dan rumput. Pohon daunnya dimakan oleh rusa, kemudian ular memakan rusa. Lalu elang memakan ular. Produsen kelompok kedua yaitu rumput. Konsumen pertamanya tikus dan belalang. Tikus memakan rumput dan belalang memakan rumput. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan pertanyaan kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang ada nggak bisa dikumpulkan? Ya, benar. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian alam, termasuk menjaga populasi kehutanan. Keseimbangan ekosistem yaitu suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk lainnya. Juga dapat bermanfaat dalam kelestarian hutan ini bagi lingkungan sangat banyak. Secara global, hutan merupakan paru-paru dunia dan dapat mengurangi pemanasan suhu bumi, mencegah kekeringan saat kemarau dan mencegah banjir dan longsor saat musim hujan. Ya, terima kasih, Enda.
Iya, berarti kesimpulannya ya udah dibacakan Indah tadi tentang berarti hutan itu ekosistem hutan itu sangat penting, iya kan? Bagi kita saling membutuhkan, iya kan? Antara satu dengan yang lainnya kita tak bisa hidup. Antara faktor biotik dan abiotik itu sangat membutuhkan di hutan itu. Nah, yang yang dimakan dan memakan ya. Setelah itu hutan itu sangat dibutuhkan dalam ilmu pendidikan, ya kan? Untuk proses penelitian dan ada juga dalam proses dalam ilmu kesehatan, yaitu untuk proses farmasi dalam pembuatan obat. Itu yang banyak dibutuhkan. Jadi hutan itu tidak boleh ditebang secara sembarangan, ya kan? Yang mencegah longsor, ya kan? Apabila hutan ditebang dengan sembarangan atau dibakar, otomatis hewan yang ada di hutan ini akan lama-lama dia kan tidak dapat mencari makanan yang makan. Makanya banyak sekarang harimau keluar dari hutan masuk ke tempat warga-warga ya, ke desa-desa keluar karena dia mencari makanan yang dimakan di hutan itu tidak ada lagi, ya kan? Sama dengan misalnya tikus pada ekosistem sawah itu, misalnya pada padi itu kan dimakan oleh tikus, ya kan? Nah, jadi kan sebenarnya dalam ilmu petani itu dia akan otomatis dia akan memusnahkan tikus karena dia memakan padi, ya kan? Sebenarnya memang dia menguntungkan bagi misalnya kalau mati tikus, otomatis ular apa yang bermakan ular lagi, ya kan? Otomatis ular itu akan jumlahnya sedikit, ya kan? Memang padi tadi akan menghasilkan banyak karena tidak ada yang makan lagi, ya kan? Karena tikus sudah mati. Tapi dalam kenyataannya itu tadi tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Ya, itu kesimpulan kita ya. Paham nggak? Sekarang coba buka link quizzes yang sudah ibu berikan di WA. Coba kerjakan soal 10 ya. Kerjakan nggak? Nah, soal di quizzes sudah dibagi linknya dari nomor 1 sampai 10. Tentang materi yang telah disampaikan. Daun biokimia. Coba kita dari rumah ya. Jauh. Dan hari ini sampai di sini. Mana ketua kelas ya kan? Yang seluruhnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai.